Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau saya melihat kejahatan manusia yang begitu mengerikan di zaman akhir, di mana manusia berbuat jahat terang-terangan, tidak ada rasa malu, saya percaya bahwa neraka itu sungguh-sungguh ada. Kalau saya melihat perilaku manusia, masih ada orang-orang yang begitu luhur agung perbuatannya, menolong orang-orang yang sedang mengalami kesusahan. Saya percaya bahwa surga itu sungguh-sungguh ada, saudara. Maka Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi kita banyak berbicara tentang neraka. Artinya supaya umatnya, kita orang percaya, tidak binasa terbuang di tempat terkutuk. Orang-orang yang mengalami siksaan siang dan malam, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka sabda Tuhan Yesus Matius 5:30, dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Matius 23 ayat 23, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Matius 10 ayat 28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh dalam neraka. Lukas 12 ayat 5, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takut. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutlah dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saya melihat jujur, orang-orang yang layak, yang masuk dalam kemuliaan hidup kekal bersama Tuhan di surga, mereka yang terbuang dalam lautan api neraka kekal, sudah kelihatan waktu selagi mereka masih hidup di bumi, yaitu orang-orang yang hidup menghalalkan segala cara. Mereka mencari keuntungan pribadi dengan segala cara. Mereka berani berbuat kejahatan, melenyapkan nyawa orang lain, membunuh demi harta jabatan. Karena kepentingan politik dia melenyapkan nyawa orang lain, membunuh banyak orang. Orang-orang ini pasti di akhir perjalanan hidup dia, jiwanya akan langsung terbuang dalam lautan api neraka, yaitu orang-orang yang membunuh, melenyapkan nyawa orang lain demi kepentingan politik, saudara. Karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga, maka Tuhan Yesus mengingatkan selagi masih hidup di bumi ini, saudara dan saya, agar kita bisa mengasihi sesama kita seperti diri kita mengasihi diri kita. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa neraka itu sungguh-sungguh ada, tempat terkutuk, tempat iblis
di mana manusia akan terbuang dalam lautan api. Alkitab mencatat bahwa api yang tidak terpadamkan, ulat-ulat yang tidak akan mati, yaitu orang-orang yang akan disiksa siang dan malam. Wahyu 14 ayat 11. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda nama itu, yaitu orang-orang yang mengikut nabi palsu, yang pekerjaannya membunuh, melenyapkan nyawa orang lain, merasa dirinya berbakti kepada Tuhan. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Melalui kebenaran ini kita jelas bahwa neraka itu sungguh ada, diberikan kepada orang-orang yang selagi masih hidup, mereka yang mencari nafkah menghalalkan segala cara. Tidak ada kasih, kejam, membunuh, melenyapkan sesamanya dengan merasa dirinya tidak bersalah. Tetapi kehidupan kekal, orang-orang yang hidup selama masih hidup memiliki kasih terhadap sesamanya, memiliki hati yang takut akan Tuhan, mencari kebenaran, berusaha hidup tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan, mencari perkara-perkara yang di atas, mencari perkara-perkara surgawi. Orang-orang ini saya jamin hidupnya memiliki kasih terhadap sesamanya, menjadi berkat bagi banyak orang, tidak lagi mencari kepentingan sendiri, tetapi mencari kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Orang-orang yang berani kehilangan nyawanya karena Kristus, orang-orang ini akan dilayakkan masuk di dalam kerajaan surga. Maka Ibrani 11 ayat 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dibangun oleh Tuhan. Ibrani 10 ayat 16, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Tuhan tidak malu disebut Tuhan mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi surga itu disediakan bagi orang-orang mereka yang selagi masih hidup mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, tidak mau berbuat dosa, tidak mau kompromi dengan dosa. Ini sebuah perjuangan, maka di akhir hidup dia dilayakkan bertemu, melihat Tuhan di surga, hidup kekal selama-lamanya. Saudaraku, biarlah kebenaran ini mengingatkan saudara dan saya. Salam, terima kasih, Tuhan memberkati.